Kelas 6. Kemarin kita sudah membicarakan tentang tabung, tetapi hanya khusus volume. Tabung sama prisma segitiga. Nah, sekarang kita membicarakan tentang luas, yaitu nanti ada luas selimut tabung, luas permukaan tabung tanpa tutup, dan luas tabung seluruhnya. Nah, sebelumnya Ustaz akan mempraktekkan dulu kenapa nanti rumusnya seperti itu. Jadi kalau tabung, ini gambar tabung yang kemarin ya. Misalnya ini Ustazah punya tabung seperti ini. Ini tabungnya berdiri. Nah, ini tabung ini di sini ada tutupnya, bawah ada alasnya. Kalau tabung ini kita potong, ini kita digunting gini sampai bawah. Kemudian kita buka. Ternyata bagian sisinya ini, sisi tabung yang namanya selimut ya, bentuknya itu bukan lingkaran, tetapi ternyata bentuknya adalah persegi panjang. Sedangkan kalau misalnya tutupnya ini kita gunting, itu berbentuk lingkaran, alasnya juga sama. Maka untuk jaring-jaring tabung itu bentuknya seperti ini. Terdiri dari sebuah persegi panjang yang merupakan selimut tabung, ini bacanya selimut ya. Kemudian dua buah lingkaran, satu sebagai tutupnya dan satu sebagai alasnya. Nah, jadi jaring-jaringnya seperti ini ya bentuknya. Untuk mencari luasnya, pertama luas selimut dulu. Kita akan pelajari tentang luas selimut. Luas selimut tabung, ini jika tadi sudah saya terangkan ya, jika tabung digunting menurut tinggi, alas dan tutupnya, maka akan berbentuk jaring-jaring tabung yang terdiri dari dua buah lingkaran sama besar dan sebuah persegi panjang. Bangun persegi panjang pada jaring-jaring tabung disebut selimutnya. Jadi ini namanya selimut tabung yang persegi panjang ini. Karena selimut tabung berbentuk persegi panjang, maka luas selimut tabung adalah panjang kali lebar. Nah, kita lihat. Ini adalah panjangnya, ini panjang. Ini adalah lebarnya. Rumusnya adalah panjang kali lebar. Panjang tabung, panjang dari selimut tabung sama dengan kelilingnya. Tadi kan sudah dicoba ya, begini ya tadi ya. Nah, ini namanya panjang. Ketika dia menjadi tabung, kita praktekkan, dia menjadi tabung gini, ternyata panjangnya ini merupakan keliling dari lingkarannya ini, lingkaran alas atau tutupnya. Ya, ini panjang, ini kelilingnya. Kalau tingginya apa? Lebarnya apa? Lebarnya yang ini. Lebarnya ketika dia menjadi tabung itu merupakan tinggi tabung. Maka untuk luas selimutnya panjang kali lebar, panjang itu merupakan keliling lingkarannya, kemudian lebar itu merupakan tinggi tabungnya. Apa rumus keliling lingkaran? Keliling lingkaran adalah pi kali d. Ini keliling lingkaran, kemudian dikali tinggi tabung. Maka luas selimutnya itu adalah pi kali d kali t. Ini. Tapi ingat, d itu sama dengan 2 kali r. Maka D di sini bisa diganti 2 kali R. Sehingga luas selimut tabung itu adalah 2 kali Pi kali R kali T. Tapi kalian mau pakai yang ini juga boleh. Pi kali D kali T. Nah, sekarang kalau luas permukaan tabung tanpa tutup, artinya tutupnya nggak dipakai. Maka kita lihat, kalau tanpa tutup berarti dia hanya selimut sama alasnya saja, hanya persegi panjang sama lingkarannya. Maka rumusnya adalah luas selimut ditambah luas alasnya. Tadi ini sudah kita cari 2 kali Pi kali R kali T ditambah Pi kali R kali R. Ini kalian nggak usah bingung kenapa bisa sederhana kayak gini. Nanti di SMP kalian akan pelajari hal seperti ini ya. Luas permukaan tabung tanpa tutup adalah Pi kali R kali dalam kurung 2 kali T ditambah R. Nah, yang terakhir adalah luas permukaan tabung seluruhnya, artinya tutupnya ikut dihitung, alasnya dihitung, selimutnya juga dihitung. Jadi luasnya adalah luas tutup, luas alas, luas selimut. Tutupnya itu lingkaran Pi kali R kali R, alasnya juga Pi kali R kali R karena lingkaran, selimutnya 2 kali Pi kali R kali T. Nah, ini bisa disederhanakan menjadi 2 kali Pi kali R kali dalam kurung R tambah T. Tetapi seandainya kalian kok susah menghafalkan rumus ini, kalian pakai ini aja konsepnya. Oh, kalau seluruhnya itu tutup sama alas sama selimut, maka langsung kalian masukkan aja rumusnya satu-satu. Cari sendiri, ini cari sendiri, cari sendiri, ini dicari sendiri baru dijumlahkan. Itu boleh. Jadi tidak perlu
ribet menghafalkan ini, tetapi kalau kalian bisa hafal itu juga lebih bagus. Untuk pi-nya keterangannya masih sama ya, kapan menggunakan 22/7 dan kapan menggunakan 3,14. Ini sama persis seperti yang tabung kemarin. Ini hanya mengingatkan jari-jari itu D bagi 2, diameter itu 2 kali R. Perhatikan contohnya. Nomor 1, ini ada gambar tabung, ini ada angka 7, ini ada angka 20. 7 di sini dia hanya tengah-tengah sama pinggir, berarti ini adalah R-nya. Karena R-nya 7, maka D sama dengan 2 kali 7, 14 cm. Kemudian, nah sekarang yang ditanyakan adalah volume ya. Volume, ini Ustazah akan mengerjakannya di kertas yang lain. Nah, ini ya. Untuk yang pertama pertanyaannya adalah volume tadi rumusnya adalah pi kali R kali T. Ini kemarin sudah kita bahas ya. R-nya berapa di sini? 7. 7 kali 7 kali 20. Pi-nya berapa? Ini habis dibagi 7. Oh, berarti pakai 22/7. 22 kali 7 154 dikali 2 308, masih ada 0 cm pangkat 3. Ini untuk volume. Sekarang luas selimut. B, luas selimut. Tadi sudah menerangkan cara mencari luas selimutnya ya. Tadi keliling alas kali tinggi, ya kan? Keliling alas itu pi kali D kali T. D-nya di sini sudah ada 14 cm, dikali T-nya 20. Habis dibagi 7, maka pakai 22/7. Bagi 7 1, bagi 7 2. 22 kali 2 44 kali 2 88. Nolnya ikut. Sentimeter pangkat berapa? Ini sentimeter hanya ada 2 cm-nya. Karena luas dia pakai sentimeter pangkat 2. Sekarang yang C, luas permukaan tabung tanpa tutup. Luas tabung tanpa tutup. Nah, ini tadi juga sudah ya. Ini sudah perlihatkan lagi. Luas permukaan tabung tanpa tutup pi kali R kali dalam kurung 2 kali T tambah R. Tetapi kalian mau menggunakan ini juga boleh. Pi kali R kali 2 kali T ditambah R. Sekarang kita cari. R-nya itu adalah 7 kali 2 kali T-nya 20 ditambah R-nya 7. Pi-nya 22/7. Nih habis dibagi 7, habis bagi 7. Maka ini 22 kali 2 kali 20 itu 40 ditambah 7, 47. Maka ini 22 kali 47 94 kali 2 kali 47 94 ya, dikalikan dengan 2, maka hasilnya adalah 4 3 10 cm pangkat 2. Kemudian yang D, luas tabung seluruhnya. Sekarang kalau seluruhnya itu berarti dia menggunakan tutupnya seluruhnya. Apa rumusnya? Sini sudah ada tadi, kita lihat lagi. 2 kali pi kali R tambah T. 2 kali pi kali R tambah T. R-nya itu 7 kali R-nya itu 7 ditambah T-nya 20. 2 kali pi-nya berapa? Oh, ini habis dibagi 7, maka 22/7. Bagi 7 1, bagi 7 1. 2 kali 22 44 dikali 7 kali 20 27. 44 kali 27, 4 kali 27 dulu 108 ya, berarti 11 kali 108 sama dengan 8,811 cm pangkat 2. Jadi ini adalah contohnya ya. Nanti contohnya saya hanya memberikan 1 karena materi ini sebenarnya hanya menerapkan rumus. Jadi tidak ada pengembangan-pengembangan seperti soal-soal cerita. Jadi kalau kalian hafal rumusnya, kalian tinggal masukkan aja berapa nilai R-nya, berapa nilai D-nya, berapa nilai T-nya. Maka kalian buat ringkasan di buku tulis tentang luas selimut, luas tabung tanpa tutup, dan luas tabung seluruhnya agar mempermudah kalian belajar.